Kakak jangan lewat situ banyak tempelan. Bu Lili di lapangan dia bilang tempelan. Kembali di Ruang Singkat, ruang untuk ceritamu. Nah, bersama aku Ratu dan juga kita kedatangan bintang tamu dari Ekspedisi Melati nih. Ya, keren-keren loh. Tahu dulu, Mas. Oke, kenalan dulu kali ya. Dari boleh kan? Ya, dari depan saya dulu lah. Kita Dimas dari DKI. DKI itu daerah khusus istimewa. Siap. Ya. Ada singkatan ya. Oke, ayo lanjut deh. Oke, nama Irfan dari Limboto. Dari Limboto. Oke. Terakhir nih. Saya Agung, sama dari Limboto juga. Kak, sampai kenapa jadi Ekspedisi Melati gitu namanya? Sebenarnya kalau Ekspedisi Melati itu singkatan dari Ekspedisi Melawan Letih. Oh, jadi ada singkatan yang Melati itu melawan letih. Waduh. Bang Agung sendiri gimana nih? Kok sampai bisa ikut gitu? Kalau saya itu awalnya ketemu sama teman-teman kayak Dimas dan kawan-kawan itu diajak sama Irfan. Oh, jadi sistem ajak ini. Sistem ajak ini. Jadi dari Irfan ajak, tanya dia, Bung mau trip kemana Bang? Ke Pulau Huha. Perasaan Bang tidak enak. Sudah, kemar saja welcome dorang. Jadi pas pertama itu kenalan duluan sama Dimas. Oke. Jadi Dimas ini orang welcome. Oh, welcome orang sekali baru. memang. Jadi sampai sekarang racun itu gara-gara dia ini. Bahaya ini, racunnya menjalar ini. Ini racun dua ini yang ajak terus kita sampai buat trip-trip kemana-mana begitu kan. Jadi asik ya. Sampai-sampai tidak masuk kantor. Kalau Bang Dimas itu pertama kali ngetrip itu tahun berapa sih? Kalau pertama explore pulau itu dari 2015. 2015. Pertama itu ke Saronde, liburan dengan keluarga. Oh, jadi awalnya liburan Awal. doang. Liburan. Liburan. Habis itu, tapi 2015 itu orang sudah di MTMA. Pas masuk MTMA Pas masuk MTMA itu MTMA 2014. sudah ada wadah kan? Sudah ada wadah toh. Pertama liburan itu di Saronde, itu dengan keluarga. Habis itu balik pulang ke Saronde lagi dengan teman-teman. Tapi MTMA ini atau? Tapi tidak dengan MTMA, Oh, teman-teman lain ya. Jadi yang pertama anak explore itu dari tahun 2015 itu pertama Saronde. Saronde. Dari Saronde, habis dari Saronde mungkin DP besok-besok itu so tidak pergi dengan keluarga tuh. So cari teman-teman yang dari MTMA, dari teman-teman lain, explore lagi pulau. Itu di Gorut mungkin ada sekitar 15 pulau yang orang so pernah terabas. Di Gorut itu banyak pulau. Cuma yang mungkin orang bisa akses itu baru 15 pulau. Di Bualemo ada pulau Doko Kayu Daa, Doko Kayu Kiki, Pulau Asiangi. Tidak? Boleh mau buku kayu itu kor. Asiangi. Oh, tuh. Robotak. Mohupumba, Mohupumba Daa, Mohupumba Kiki. Itu di Bualemo di Tilamuta. Jadi DP akses itu orang harus ke pemukiman suku Bajo. Wih. Jadi Minta izin dulu. orang dari situ naik perahu. Orang start itu di Bualemo dari pertama Pulau Mohupumba Daa, Ex Pulau Idaman. ex Pulau Idaman. Habis itu DP minggu berikut pergi lagi di pulau itu, Mohupumba Kiki, baku belakang dengan itu pulau. Oh, jadi baku Jadi belakang pertama yang di maps itu Mohupumba Daa itu di depan, Mohupumba Kiki itu di belakang. Jadi minggu ini di depan, DP 2 minggu berikut orang explore di belakang. DP 2 minggu berikut lagi orang ke Asiangi. Baku sebelah dengan itu pulau. Ke Asiangi ada Pulau Camar, ada Pulau Botak, ada Pulau Cinta, ada Bitila. Kemarin orang explore dari Pulau Lahe di Marisa. Oh, Lahi. Iya, Pulau Lahe. Jadi sekitar berapa pulau? Karena saking so banyak sekali so lupa. Tapi hampir memang semua pulau di Gorontalo sudah pernah datang. Rencana semua pulau. Rencana explore mau semua pulau. Tapi baru setengah atau? Kalau di Gorut itu kan baru 15 pulau kan. Orang masih cari-cari informasi dari nelayan. Lihat di maps itu cuma yang dapat itu cuma pulau-pulau sekitaran sini. Kalau dari Gentuma ada Doko Kayu Daa, Doko Kayu Kiki, Basorong Kamari ada Pulau Huha, baru ada Pulau Lampu,
Pulau Lampu. Bogisa, Saronde, Mohenggito, Otilade, Mongaila, ada Bohu, geser ke anggrek ada Pulau Bohu, ada Pulau Popaya, Pulau Raja. ada Pulau Raja. Bergeser kemari ada Dionumo. Yang orang paling susah mau masuk itu di Pulau Raja. Itu susah sekali. Tapi sudah pernah. Tapi orang sok ke situ. Gila. Karena itu kan tempat konservasi Pulau Raja. Itu pulau sampai DP nama Pulau Raja karena dia yang paling besar di wilayah Gorontalo Utara. Pulau. Pulau Ratunya nggak ada? Pulau Ratu mungkin. Cuma pantai. Ceritain dong kisah sampai kalian akhirnya ketemu gitu dan milih untuk trip bareng. Mungkin salah satu yang bisa jawab. Kalau ketemu itu anak yang Teh Irfan, orang dari MTMA kan, coba aku dapat dari MTMA. Ya. MTMA Gorontalo. Gorontalo, Ya. cabang Gorontalo berarti ya. Orang dari MTMA Gorontalo baru aku dapat yang Irfan. Kalau yang Agung ini baru-baru. Baru-baru. Irfan yang bawa mungkin Agung. Sampai Jadi ikut trip, bawa-bawa baru ya? teracun sama-sama ikut trip dengan orang. So, berapa kali kak kalau trip di sini? Kalau di Dionumo itu, ini kan di Dionumo tuh. Kalau di depan itu mungkin 5 atau 6 kali. Kalau di sini, ulang-ulang kali. Oke, kalau tiap perjalanan tuh kan pasti ada yang berkesan nih. Yang paling lucu dong. Yang pasti diingat gitu. Yang paling lucu itu pas orang ada trip di Doko Kayu. Jadi di Doko Kayu itu DP pulau kan Iko Gentuma. Pelabuhan Gentuma. Jadi orang dari Pelabuhan Gentuma baru pas semua ke pulau ini perahu yang orang naik. Itu waktu pertama kan orang 13 orang. Dia ini mbak bilang boleh. Boleh. Pas orang so di tengah laut, ternyata orang pe muatan ini memang so over. Berlebihan kapasitas. Orang pe muatan so berlebihan kapasitas. Orang so tidak tahu mau bagaimana di tengah laut ini. Kebetulan ada kapal lain lewat. Antara Sutako deh. Mau dapat yang lain ini so lucu-lucu. So lucu. Jadi orang itu baku salin penumpang pas di tengah laut. Dengan DP keadaan di tengah laut ini memang so Berombak sekali. Berombak sekali. Waduh. Akhirnya orang baku tukar penumpang. Jadi yang over 4 orang itu muat di perahu 1. Habis itu sudah so ke pulau sama-sama. Tapi aman. Aman. Selamat. Untungnya selamat. Jarak air dengan perahu tinggal begini. Seriusan? Oh, itu udah setengah sini. Pokoknya memang so over sekali. Kak Dimas, ceritain dong sampai kenapa milih trip bahkan sampai buka pulau-pulau baru gitu. Sebenarnya lebih ke penasaran. Orang itu penasaran. Penasaran atau gabut? Gabut juga. Penasaran. Orang itu membuka orang pe mindset tentang ini. Di Gorot ini ternyata banyak pulau, bukan cuma di Saronde ini pulau di Gorot ini bukan cuma di Saronde. Ternyata selain Saronde itu ada banyak pulau. Makanya dari situ orang sebenarnya penasaran pertama, cari-cari waktu untuk orang baku dapat trip sama-sama. Terus dari semua pulau yang pernah didatangi nih, pulau mana yang paling meninggalkan bekas gitu? Dari semua pulau. Kalau yang paling meninggalkan bekas itu DP Bagus. Jadi ada satu pulau, itu Pulau Popaya kan? Pulau Popaya itu kalau selama orang explore di bagian Gorut, itu memang pulau tidak ada obat. Dari DP pasir putih, DP laut biru, bersih. Belum pernah ada orang? Belum pernah ada orang. Cuma itu tidak dibuka untuk tempat wisata. Itu pulau itu cuma tempat konservasi. Ada kantor kehutanan yang ini. Terbatas sama masuk situ. Dilindungi. Nah, kalau masuk di situ harus ada ini juga. Ada izin. Ada surat izin. Ada izin. Baru mau dikasih masuk. Di ACC di situ. Kalau enggak, misalnya tujuan penelitian dan lain-lain kan. Tapi kalau cuma sekedar healing nggak boleh nih. Kalau sekedar healing kecuali Habis itu hilang. Hilang. Oke, kalau cerita horor masih banyak nih. Kayaknya tiap orang punya cerita horor masing-masing deh. Kalau tiap pulau itu pasti ada DP mistis. Masing-masing pulau itu tetap banyak DP horor-horor di situ kan. Salah satunya pernah ada kejadian ketika orang camping. Orang kan camping
ada sekitar 13 sampai 15 orang. Torang ada teman yang ikut itu, cewek. Cewek itu pas ikut, dia batanya mau kincing kan, mau buang air. Jadi di situ ada kantor, dorang buang air di situ. Dorang buang air di salah satu rumah situ, ada penjaga juga toh, ada penjaga di situ, dorang buang air. Habis itu pas dorang habis pulang dari buang air, dorang ke tenda ulang. Semua baku tuduh ini dorang PHP ini hilang. Jadi dorang PHP ini hilang. Ini yang buang air di rumah itu, DP HP hilang kan? Hilang semua baku tuduh di mana kita PHP toh, di mana kita PHP. Karena orang penasaran, orang telepon ini DP nomor, tapi panggilan masuk toh, panggilan masuk. Suara HP itu tidak di orang pe lokasi camping. Baru di mana? Jadi di Pulau Lampu waktu itu kan ada kantor, baru ada rumah penjaga itu. Ada 2 rumah kan. 2 rumah ini. Jadi itu sumber bunyi HP itu dari rumah itu. Rumah kosong itu? Dari rumah kosong itu. Akhirnya itu HP, orang malam-malam itu, orang tidak langsung masuk izin di dulu. rumah itu karena mungkin ada orang di dalam atau apa. Cuma karena dia merasa mungkin yang penjaga atau apa, jam 5:30 pagi itu dia kasih pulang ke orang. Dia bilang ini HP tak tinggal. Padahal ini cewek tidak buang air di rumah itu. Ya. Wow, keren juga. Kalau Bang Agung nih mungkin punya cerita horor nggak waktu pulau? Kemarin ke Pulau Raja.